Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya Pendeta Ezra Soru, dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang klaim-klaim atau juga statement-statement dari Ustadz Muhammad Yahya Waloni terhadap kekristenan yang saya nilai sangat tidak fair. Saudara, Ustadz Muhammad Yahya Waloni ini adalah seorang ustadz yang mengaku bahwa dulunya dia adalah seorang pendeta, dia mantan rektor sekolah teologi, bahkan mantan rektor salah satu universitas Kristen di Papua. Dia lalu menjadi Kristen, menjadi Islam. Setelah itu dia menyerang kekristenan secara habis-habisan atau juga bahkan secara tidak fair melalui khotbah-khotbah dia, melalui dakwah-dakwah dia, dan itu tersebar secara meluas di internet. Salah satu yang saya lihat adalah di dalam VCD yang berjudul Islam Meruntuhkan Iman Seorang Pendeta. Begitu saya melihat CD-nya, saya tahu bahwa orang ini hanya membual saja. Dia mengatakan hal-hal yang buruk tentang kekristenan, padahal faktanya tidak demikian. Dan karena itu pada kali lalu saya sudah menanggapi dua statement dia. Statement pertama dia adalah bahwa Kristen itu tidak mempunyai nilai apa-apa. Sebagai buktinya adalah dia mengungkapkan cerita di kampung dia, di Sangir Telaut, bahwa pendeta-pendeta di sana itu tidak berani berkhotbah, tidak berani naik mimbar berkhotbah kalau belum minum cap tikus. Cap tikus itu adalah salah satu jenis minuman keras di kampung dia. Nah, itu dia pakai sebagai bukti bahwa kekristenan itu tidak mempunyai nilai apa-apa. Kebodohan dia ini sudah saya jelaskan atau sudah saya bantah di dalam tanggapan saya yang pertama. Juga hal kedua yang dia ungkapkan adalah dia mengatakan bahwa Paulus itu menganggap Yesus sebagai Tuhan karena Yesus itu lahir tanpa seorang ayah. Nah, ini juga sudah saya bantah di dalam pembahasan saya sebelumnya. Dan sekarang saya akan membahas lebih lanjut statement-statement atau pernyataan-pernyataan dari Yahya Waloni ini yang saya anggap sebagai bualan-bualan omong kosong untuk mencari popularitas pribadi saja. Nah, yang mau saya soroti kali ini adalah bahwa dia mengatakan bahwa jikalau ada orang Islam yang masuk Kristen, itu hanya disebabkan oleh iming-iming mendapatkan mie 1 dos dan beras 1 liter. Ini omongan orang ini, saudara perhatikan, saya cuplikan kata-kata dia. Jadi biar aja lah, memang orang yang memeluk agama Islam itu hanya orang-orang yang cerdas. Sebaliknya, yang memeluk agama Kristen dari Islam murtad, itu hanya 2 problem. Kalau bukan Indomie 1 dus, beras 1 liter. Makanya gereja gampang sekali mengislamkan orang-orang Islam yang tidak taat pada Al-Quran. Hanya siapkan Indomie 1 dus, beras 1 liter, dan mengunjunginya di desa-desa. Hati-hati, upaya pemurtadan sering terjadi. Nah, jelas dari kata-kata dia ini, dia mengatakan bahwa kalau ada orang Islam yang sampai masuk Kristen, itu hanya disebabkan karena urusan Indomie dan urusan beras. Tapi sebelum saya tanggapi ini, saudara-saudara, saya tertarik untuk menanggapi kata-kata dia yang mengatakan bahwa orang yang memeluk agama Islam itu hanya orang-orang yang cerdas. Orang yang memeluk Islam itu adalah orang yang cerdas. Saudara, menurut saya orang ini bukan saja bodoh, tapi dia juga tidak tahu diri. Mengapa, saudara? Karena faktanya dia sendiri tidak menunjukkan ada ciri-ciri kecerdasan. Dari kata-kata dia, kita tidak bisa melihat ada ciri-ciri kepintaran di sana. Justru sebaliknya, menurut saya, kata-kata dia ini menunjukkan ciri-ciri kebodohan yang luar biasa. Seperti yang sudah saya katakan atau saya buktikan di dalam tanggapan saya yang pertama, dia menggunakan fakta ada pendeta yang mabuk untuk membuktikan bahwa Kristen tidak mempunyai nilai apa-apa. Jadi dia menggunakan pengalaman atau kehidupan seorang individu untuk menilai agama, satu agama. Dia tidak menyadari bahwa apakah tindakan dari oknum tersebut atau pribadi tersebut itu sesuai dengan ajaran agamanya atau tidak. Saya sudah katakan dengan cara yang sama, saya juga bisa mengatakan bahwa kalau ada orang Islam yang menjadi teroris, bolehkah saya mengatakan berarti Islam adalah agama teroris? Kalau ada seorang Islam yang memperkosa, bolehkah saya mengatakan bahwa Islam tidak punya nilai apa-apa?
karena pemeluknya memperkosa orang? Tentu tidak, saudara. Itu adalah kehidupan pribadi orang yang melanggar ajaran agamanya. Karena itu, perilaku dari seorang pribadi tidak bisa kita jadikan sebagai patokan untuk menilai agama dia. Persoalannya adalah bahwa perilaku dia juga menyimpang dari sudut pandang agamanya sendiri. Nah, bahwa Yahya Waloni tidak bisa membedakan ini, menurut saya justru itu menunjukkan kebodohan dia. Karena itu kalau dia mengatakan bahwa yang memeluk Islam itu hanya orang-orang cerdas, menurut saya dia tidak tahu diri. Saudara, kita juga nanti akan melihat, atau saya akan tunjukkan kepada saudara, bagaimana kebodohan-kebodohan dia di dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi saudara, tidak mutlak bahwa semua orang Kristen yang masuk Islam itu cerdas. Faktanya ada Yahya Waloni yang menunjukkan kebodohan. Tapi sebaliknya, tidak semua orang dari Islam yang masuk Kristen itu bodoh. Ada orang seperti Bambang Nursena yang ex-Islam, tapi dia adalah seorang yang pintar, seorang yang cerdas, seorang yang berpengetahuan atau berwawasan luas. Jadi saudara, ini bukan urusan orang itu pindah dari agama mana ke agama mana, tapi dari pribadi orang itu dia pintar atau dia bodoh. Jadi menurut saya saudara, omongan Yahya Waloni ini sesuatu omongan yang tidak ada dasar sama sekali dan juga menunjukkan bahwa dia tidak tahu diri. Lalu saudara, dia juga mengatakan bahwa kalau ada orang Islam yang masuk Kristen itu hanya dua problem, yakni Indomie 1 dos dan beras 1 liter. Dan dia mengatakan gereja dengan gampang mengkristenkan orang-orang Islam yang tidak taat dengan menggunakan mie dan beras itu, dengan berkunjung ke desa-desa membawa mie dan beras itu. Saudara, lagi-lagi menurut saya omongan ini adalah omongan yang bodoh dan ngawur dari Yahya Waloni. Saya tidak menyangkal bahwa ada orang-orang Islam yang masuk Kristen gara-gara Indomie dan gara-gara beras 1 liter. Tapi juga ada fakta seperti itu tidak menunjukkan bahwa semua orang Islam yang masuk Kristen itu persoalannya beras dan Indomie. Ini namanya generalisasi tergesa-gesa. Dan di dalam ilmu filsafat ini dikenal sebagai kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir di mana orang itu membuat generalisasi secara tergesa-gesa. Bahwa apa yang dialami oleh sebagian orang atau 1-2 orang itu tidak bisa digeneralisir sebagai pengalaman dari semua orang. Saya kasih ilustrasi semacam ini. Misalnya ada orang bule dari Australia datang ke Indonesia. Sampai di Jakarta dia dicopet. Setelah itu dia pergi ke Surabaya. Sampai di Surabaya dia dicopet. Setelah itu dia pergi ke Kupang. Setelah di Kupang dia dicopet juga. Setelah itu dia pulang kembali ke Australia. Dan dia membuat statement, orang Indonesia tukang copet. Saudara terima omongan seperti itu? Tentu kita tidak terima. Mengapa? Karena pencopet di Jakarta, pencopet di Surabaya, pencopet di Kupang, itu tidak mewakili semua orang Indonesia sebagai pencopet. Nah, kesalahan berpikir dari bule itu yang persis sama seperti kesalahan berpikir yang dilakukan oleh Yahya Waloni ini. Bahwa ada orang Islam yang masuk Kristen gara-gara Indomie dan gara-gara beras, atau ada orang Kristen yang menggunakan mie dan beras untuk menarik orang Islam masuk Kristen, itu tidak berarti bahwa semua orang yang dari Islam ke Kristenan, masuk ke Kristen, semua gara-gara Indomie dan gara-gara beras. Jadi saudara, kelihatannya Yahya Waloni ini mengatakan bahwa dia belajar filsafat. Menurut saya ini omong kosong dia, bualan dia. Kalau dia pernah belajar filsafat, berarti otaknya tidak akan melakukan kesesatan semacam ini. Selain itu juga saudara, pikirkan bahwa tidak semua orang dari Kristen masuk Islam itu bukan karena iming-iming beras atau iming-iming Indomie. Fakta, kalau kita mau bicara tentang fakta di lapangan, juga ada banyak kasus di mana ada orang-orang Kristen yang masuk Islam itu gara-gara Indomie dan gara-gara beras. Juga di fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa ada orang-orang Islam tertentu yang menggunakan strategi, menggunakan mie, menggunakan beras, atau menggunakan trik ekonomi lain untuk mempengaruhi sejumlah orang Kristen yang tidak kuat imannya, sehingga lalu menjadi Islam. Fakta itu ada. Di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur, namanya Kabupaten Soe, itu ada satu kampung di sana yang terjadi perpindahan orang Kristen banyak masuk Islam.
Kenapa? Setelah diadakan penyelidikan, ya gara-gara trik ekonomi semacam ini. Mereka memberikan hutang, setelah itu tidak mampu membayar hutang, lalu akhirnya orangnya akan dibebaskan dari hutang kalau mereka masuk Islam. Dan itu terjadi. Tapi adanya fakta semacam itu tidak membuat saya lalu berkesimpulan bahwa semua orang Islam seperti itu. Tidak semua orang Islam membujuk orang Kristen masuk Islam dengan cara yang rendahan seperti itu. Dan juga saya tidak bisa berkesimpulan bahwa semua orang Kristen yang masuk Islam itu gara-gara mie dan juga gara-gara beras. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa lihat, kalau hanya bicara tentang fakta di lapangan, Islam mempunyai fakta di lapangan. Tapi Kristen juga punya fakta di lapangan. Di dalam Kristen ada orang-orang yang memakai cara-cara tidak terpuji untuk membawa orang Islam menjadi Kristen. Tapi di dalam Islam juga ada orang-orang yang menggunakan cara yang tidak terpuji untuk membawa orang Kristen masuk kepada Islam. Jadi saudara, menurut saya seandainya Yahya Walon ini bisa pakai otaknya sedikit saja lebih baik, dia akan sadar bahwa cara-cara orang beragama menarik pemeluk agama lain masuk ke agama sendiri dengan menggunakan beras, menggunakan Indomie dan lain-lainnya, itu adalah cara yang tidak terpuji. Dan itu ada di dalam kalangan Kristen, ada juga di dalam kalangan Islam. Sayangnya saudara, orang ini bukan hanya bodoh, tetapi buta, sehingga dia tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Untuk itu, bagi Yahya Waloni, saya ingin memberikan nasihat kepada saudara. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas dan mengeluarkan selumbar dari mata saudara. Ini tanggapan saya terhadap pernyataan Yahya Waloni terkait dengan orang Islam yang masuk Kristen gara-gara Indomie dan juga gara-gara